Di awal Better Call Saul, kita tidak langsung melihat sosok licik bernama Saul Goodman, melainkan seorang pria bernama Jimmy McGill. Seorang pengacara kecil yang berjuang di ruang sidang dengan klien-klien recehan seperti adegan pembuka ketika ia membela 3 remaja pelaku kasus tidak pantas dengan harapan hukuman mereka diringankan. Sebuah momen yang langsung menunjukkan bahwa Jimmy bukan tidak mampu, tetapi ia berada di posisi yang tidak pernah memberinya kesempatan untuk benar-benar naik. Dalam kesehariannya, ia bolak-balik dari ruang sidang ke parkiran belakang, dari harapan ke kenyataan pahit, dan puncaknya terasa ketika ia mengunjungi kakaknya, Chuck McGill. Sosok yang ia kagumi sebagai simbol yang murni, namun justru menjadi sumber luka terdalamnya, terutama dalam adegan konfrontasi yang mengungkap bahwa Chuck diam-diam menghalangi karir Jimmy di HHM. Sebuah pengkhianatan emosional yang menjadi titik retak pertama dalam identitasnya. Dari sinilah perubahan itu tidak datang sebagai ledakan besar, melainkan seperti retakan dalam kaca yang perlahan menjalar. Karena Jimmy yang awalnya ingin bermain sesuai aturan, mulai kembali pada pola lamanya sebagai Sleeping Jimmy. Terlihat jelas dalam skema penipuan kecil seperti kasus billboard di mana ia sengaja menjatuhkan dirinya demi publisitas. Sebuah tindakan yang secara hukum abu-abu, namun secara moral menunjukkan bahwa ia mulai menikmati celah dalam sistem. Aristoteles pernah mengatakan, "We are what we rapidly do." Dan Jimmy tanpa sadar mulai mengulang kebiasaannya hingga akhirnya identitas itu bukan lagi sekedar masa lalu, melainkan pondasi masa depannya. Perlahan, Jimmy tidak lagi hanya menggunakan trik untuk bertahan hidup, tetapi mulai membangun persona baru yang sepenuhnya berbeda. Dan di titik inilah lahir Saul Goodman, sebuah nama yang terdengar seperti permainan kata, "It's all Goodman." Namun, sebenarnya adalah bentuk pelarian dari rasa tidak cukup yang terus menghantui-nya. Karena menjadi Saul berarti ia tidak perlu lagi meminta validasi dari dunia yang sejak awal menolaknya. Transformasi ini mencapai bentuk paling ekstrimnya dalam Breaking Bad, di mana Saul tampil sebagai pengacara yang cepat bicara, manipulatif, dan hampir tanpa batas moral. Seperti dalam adegan ketika ia pertama kali berhadapan dengan Walter White dan Jesse Pinkman, di mana ia tidak terkejut oleh dunia kriminal, melainkan langsung beradaptasi seolah-olah inilah dunia yang memang selama ini menunggunya. Namun di balik semua kecerdikan itu, ada ironi yang tidak benar-benar hilang, karena setiap langkah Saul menjauhkan dirinya dari Jimmy, dan versi dirinya yang dulu masih percaya bahwa ia bisa menjadi baik dengan caranya sendiri. Dan ketika semuanya runtuh, ketika dunia Breaking Bad berakhir dan identitas Saul tidak lagi bisa menyelamatkannya, yang tersisa hanyalah Ginny Takavi, seorang pria biasa yang bekerja di toko roti di Omaha, hidup dalam ketakutan dan kesunyian, seperti dalam adegan pembuka hitam putih di mana ia diam-diam menonton rekaman iklan namanya sebagai Saul Goodman. Ia tertawa kecil sebelum akhirnya terdiam. Sebuah momen yang terasa seperti seseorang yang sedang menatap masa lalunya sendiri, namun tidak lagi merasa menjadi bagian darinya. Dalam banyak tragedi klasik, seperti kisah dalam mitologi Yunani tentang topeng dan identitas, seseorang yang terlalu lama memakai peran bisa kehilangan dirinya yang asli. Dan Jimmy adalah refleksi modern dari gagasan itu. Seorang pria yang menciptakan Saul untuk bertahan hidup, namun perlahan justru tenggelam di dalamnya. Pada akhirnya, transformasi ini bukan sekedar perubahan nama, melainkan perjalanan tentang bagaimana keputusan-keputusan kecil, kompromi demi kompromi, dan luka yang tidak pernah sembuh dapat mengubah seseorang secara total. Hingga muncul satu pertanyaan yang menggantung. Apakah Saul Goodman hanyalah topeng yang dipakai Jimmy McGill? Atau justru Jimmy hanyalah langkah awal menuju seseorang yang memang sejak awal akan menjadi Saul? Dalam Better Call Saul, konflik terbesar dalam diri Saul Goodman, atau lebih tepatnya Jimmy McGill, bukanlah antara dirinya dan dunia luar, melainkan antara dirinya dan suara kecil di kepalanya yang selalu tahu mana yang benar, namun terus ia abaikan.
Jimmy bukan sekedar karakter yang tidak memahami moralitas, justru sebaliknya, ia sangat sadar akan batas antara benar dan salah. Dan itulah yang membuat setiap pelanggaran terasa jauh lebih tragis. Karena ia tidak jatuh dalam kegelapan karena ketidaktahuan, melainkan karena pilihan yang ia sadari sepenuhnya. Hal ini terlihat jelas dalam kasus St. Pepper Crossing, di mana Jimmy awalnya benar-benar berjuang membela para lansia yang ditipu oleh sistem. Sebuah momen yang menunjukkan bahwa ia mampu menjadi pengacara yang tulus dan berintegritas, bahkan lebih peduli daripada banyak pengacara resmi. Namun, ketika kasus itu mulai membesar dan diambil oleh firma besar, konflik dalam dirinya mulai muncul. Karena ia merasa dunia kembali merenggut sesuatu yang ia bangun dengan jujur. Dan dari situlah rasionalisasi mulai bekerja. Jimmy tidak pernah langsung berkata pada dirinya bahwa ia melakukan hal yang salah. Ia selalu menemukan cara untuk membungkus tindakannya dengan alasan yang terdengar masuk akal. Seperti ketika ia memalsukan dokumen Mesa Verde demi membantu Kim Wexler mendapatkan klien tersebut. Sebuah tindakan yang jelas melanggar hukum. Namun dalam pikirannya, itu bukanlah kejahatan, melainkan bentuk keadilan alternatif. Karena menurutnya, Kim memang lebih pantas dari Chuck. Dan sistem hanya menghalangi orang yang seharusnya menang. Inilah inti dari rasionalisasi Jimmy. Ia tidak melihat dirinya sebagai penjahat, melainkan sebagai seseorang yang memperbaiki keadilan dengan caranya sendiri. Sebuah pola pikir yang mengingatkan pada konsep dalam filsafat moral tentang end justify the means, di mana tujuan dianggap cukup untuk membenarkan cara, meskipun cara tersebut salah. Konflik ini semakin dalam ketika ia berhadapan langsung dengan Chuck McGill dalam sidang disipliner, di mana Jimmy dengan sengaja memancing emosi Chuck untuk membuktikan bahwa kakaknya tidak stabil secara mental. Sebuah adegan yang sangat kuat, karena di satu sisi, Jimmy sedang berjuang menyelamatkan lisensinya. Namun di sisi lain, ia sedang menghancurkan salah satunya orang yang pernah menjadi panutannya. Dan setelah semua itu selesai, ketika ia keluar dari sidang, tidak ada ekspresi kemenangan yang murni. Hanya ada campuran antara lega dan kehampaan, seolah ia sendiri tidak yakin apakah yang ia lakukan benar atau tidak. Disinilah terlihat bahwa konflik moral Jimmy bukan sekedar hitam putih, melainkan abu-abu yang terus meluas. Karena setiap kali ia berhasil lolos dari konsekuensi, batas moralnya bergeser sedikit demi sedikit. Dalam Breaking Bad, pola ini mencapai puncaknya, di mana Saul Goodman sudah sepenuhnya terbiasa hidup dalam dunia abu-abu. Seperti ketika ia dengan santai menyarankan Walter White untuk menghilangkan masalah dengan cara ekstrim, bukan karena ia tidak tahu salah, tetapi karena baginya itu sudah menjadi solusi yang praktis, efisien, dan tanda kutip masuk akal dalam konsep dunia yang ia jalani. Jika kita melihatnya dari sudut pandang psikologi, Jimmy mencerminkan apa yang disebut sebagai cognitive dissonance, sebuah kondisi di mana seseorang menyesuaikan keyakinannya agar selaras dengan tindakannya, bukan sebaliknya. Sehingga semakin sering ia melakukan hal yang salah, semakin kuat pula ia meyakinkan dirinya bahwa itu benar. Konflik moral ini pada akhirnya bukan tentang apakah Jimmy bisa membenarkan benar atau salah, melainkan tentang seberapa lama ia bisa terus berbohong pada dirinya sendiri tanpa benar-benar kehilangan dirinya. Karena setiap rasionalisasi adalah langkah kecil menjauh dari kejujuran, dan semakin jauh ia melangkah, semakin sulit untuk kembali. Seperti yang pernah ditulis dalam literatur klasik tentang tragedi manusia, bahwa kejatuhan terbesar bukan terjadi ketika seseorang melakukan kesalahan, tetapi ketika ia mulai percaya bahwa kesalahannya adalah kebenaran. Dan dalam perjalanan Jimmy menjadi Saul, kita tidak hanya melihat seorang pria melanggar hukum, tetapi seorang manusia yang perlahan mengubah definisi kebenaran itu sendiri agar sesuai dengan dunia yang ingin ia menangkan. Luka terbesar dalam hidup Saul Goodman tidak datang dari musuh, melainkan dari darahnya sendiri, dari sosok yang seharusnya menjadi pelindung sekaligus panutan, Chuck McGill. Karena di balik semua penipuan, semua kebohongan, dan semua identitas yang ia bangun, ada satu kebutuhan sederhana yang tidak pernah benar-benar terpenuhi, yaitu keinginan untuk diakui oleh kakaknya. Sejak awal,
Hubungan mereka sudah dipenuhi ketimpangan. Chuck adalah simbol kesempurnaan hukum, lulusan terbaik, dihormati, rasional. Sementara Jimmy adalah kebalikannya, penuh improvisasi, emosional, dan sering dianggap tidak bisa dipercaya. Namun, justru disitulah ironi terbesar muncul. Karena Jimmy tidak pernah berhenti mencoba mendapatkan pengakuan itu. Bahkan ketika ia bekerja di ruang mailroom HHM, ia melihat Chuck bukan hanya sebagai kakak, tetapi standar yang ingin ia capai. Dan keputusan Jimmy untuk menjadi pengacara bukan semata ambisi pribadi, melainkan bentuk penghormatan dan sebuah usaha untuk akhirnya berdiri sejajar. Namun, dunia tidak bergerak sesuai harapan Jimmy. Dan puncak kehancuran itu datang dalam salah satu momen paling menyakitkan di seluruh serial. Ketika terungkap bahwa Chuck lah yang selama ini diam-diam menghalangi Jimmy untuk bergabung dengan HHM. Sebuah pernyataan yang tidak hanya menghancurkan karirnya, tetapi juga identitasnya. Karena selama ini, Jimmy percaya bahwa ia cukup berusaha, cukup berubah, maka Chuck akan melihatnya sebagai seseorang yang layak. Namun kenyataan berkata sebaliknya. Dan kalimat Chuck yang dingin bahwa Jimmy bukanlah pengacara sejati, bukan sekedar kritik, melainkan vonis yang menancap dalam dirinya. Dalam banyak tragedi klasik, seperti yang ditulis oleh William Shakespeare, luka terdalam seorang manusia seringkali datang bukan dari kebencian, tetapi dari cinta yang tidak pernah terbalas. Dan hubungan Jimmy dengan Chuck adalah refleksi modern dari gagasan itu. Karena semakin besar kekaguman Jimmy, semakin dalam pula luka ketika ia ditolak. Adegan sidang disipliner menjadi puncak dari konflik ini. Sebuah duel bukan hanya tentang hukum, tetapi tentang harga diri, di mana Jimmy dengan cerdik menjebak Chuck untuk menunjukkan bahwa penyakitnya tidak sepenuhnya rasional, memanfaatkan obsesinya terhadap listrik sebagai kelemahan, dan di permukaan Jimmy menang. Ia berhasil menyelamatkan lisensinya, namun kemenangan itu terasa hampa, karena untuk mencapainya, ia harus menghancurkan sosok yang selama ini ia kagumi. Dan lebih dari itu, ia harus mengaku bahwa untuk menang di dunia ini, ia tidak bisa lagi menjadi Jimmy yang lama. Momen ketika Chuck kehilangan kendali di ruang sidang, berteriak bahwa Jimmy tidak akan pernah berubah, bahwa ia selalu dan akan selalu menjadi Sleeping Jimmy. Terasa seperti ramalan sekaligus kutukan, karena kata-kata itu tidak hanya mencerminkan pandangan Chuck, tetapi perlahan menjadi kenyataan yang diyakini Jimmy sendiri. Setelah itu, hubungan mereka tidak lagi bisa diperbaiki, dan kematian Chuck menjadi titik balik yang lebih sunyi, namun jauh lebih menghancurkan. Karena berbeda dengan konflik terbuka, kematian tidak memberi kesempatan untuk penebusan. Tidak ada kata maaf, tidak ada rekonsiliasi, hanya penyesalan yang menggantung. Dan yang paling menyakitkan adalah cara Jimmy meresponnya. Bukan dengan kesedihan yang meledak, melainkan dengan penyangkalan yang dingin, seolah-olah ia menolak untuk merasakan apapun. Sebuah mekanisme perlahan, sebuah mekanisme pertahanan yang justru menandai bahwa luka itu terlalu dalam untuk dihadapi. Dalam psikologi, ini mencerminkan bentuk represi emosional, di mana seseorang mengubur rasa sakitnya begitu dalam hingga ia sendiri tidak lagi bisa mengaksesnya. Dan disinilah Saul Goodman benar-benar mulai mengambil alih. Karena menjadi Saul berarti tidak perlu merasakan rasa bersalah, tidak perlu mengingat Chuck, tidak perlu menghadapi kenyataan bahwa sebagian dari kehancuran itu adalah hasil dari tindakannya sendiri. Jika kita melihatnya melalui lensa mitologi, hubungan Jimmy dan Chuck mengingatkan pada kisah-kisah saudara dalam tragedi Yunani, di mana ikatan darah tidak selalu berarti kasih, tetapi menjadi sumber konflik yang paling fatal, seperti Eteokles dan Polynices dalam kisah Thebes yang saling menghancurkan demi kekuasaan. Dan meskipun konsepnya berbeda, esensinya tetap sama, bahwa konflik keluarga memiliki kekuatan untuk membentuk takdir seseorang. Chuck mungkin tidak pernah menciptakan Saul Goodman, namun melalui penolakannya, melalui ketidakpercayaannya, ia tanpa sadar mendorong Jimmy menuju identitas yang selama ini ia takuti. Karena ketika seseorang terus-menerus dianggap tidak pernah berubah, pada satu titik, ia berhenti mencoba untuk berubah dan mulai menjadi apa yang dunia yakini tentang dirinya.
Pada akhirnya, luka dari Chuck bukan hanya masa lalu bagi Jimmy, tetapi pondasi bagi Saul. Karena setiap keputusan licik, setiap manipulasi, dan setiap langkah menjauh dari moralitas selalu membawa bayangan salah satu suara yang pernah mengatakan bahwa ia tidak cukup. Dan mungkin di balik semua topeng dan semua kebohongan itu, Saul Goodman tidak pernah benar-benar melarikan diri dari Chuck, melainkan terus hidup untuk membuktikan dengan cara yang salah bahwa ia bisa menjadi seseorang, bahkan jika itu berarti menjadi versi dirinya yang paling jauh dari apa yang dulu ia harapkan. Jika Chuck adalah luka yang membentuk Saul Goodman dari sisi rasa tidak berharga, maka Kim Wexler adalah cermin yang menunjukkan siapa dirinya sebenarnya, sekaligus jalan yang secara perlahan menentunya menuju kehancuran. Karena hubungan mereka bukan sekedar romansa, melainkan sebuah simbiosis emosional yang berbahaya, di mana cinta tidak hanya menjadi tempat pulang, tetapi juga bahan bakar untuk melanggar batas. Sejak awal, hubungan Jimmy dan Kim dibangun di atas kesamaan yang halus namun kuat. Keduanya berasal dari bawah, keduanya memahami rasanya diremehkan, dan keduanya memiliki dorongan untuk membuktikan diri. Terlihat dalam adegan-adegan kecil, seperti ketika mereka berbagi rokok di parkiran HM, berbicara tanpa perlu banyak kata, seolah dunia luar sana terlalu bising, dan hanya mereka yang benar-benar saling mengerti. Namun justru dalam keheningan itulah benih kehancuran mulai tumbuh. Salah satu momen penting yang menggambarkan dinamika ini adalah ketika mereka pertama kali melakukan scam bersama, menipu seorang pria kaya di bar dengan cerita palsu tentang investasi. Dan yang paling menarik bukanlah penipuannya, melainkan ekspresi Kim setelahnya. Bukan rasa bersalah, melainkan kegembiraan, sebuah esensi yang terasa seperti kebiasaan. Dan di titik itu, Jimmy tidak lagi sendirian dalam dunianya, karena Kim tidak hanya memahami sisi gelapnya, tetapi juga menikmatinya. Ia mengingatkan konsep dalam psikolog tentang shared transgression, di mana dua individu memperkuat ikatan mereka melalui pelanggaran bersama, membuat hubungan terasa lebih intens karena dibangun di atas rahasia dan risiko. Dan dari sinilah hubungan mereka mulai bergerak dari sesuatu yang sehat menjadi sesuatu yang adiktif. Transformasi ini mencapai level yang lebih dalam kasus Mesa Verde, ketika Jimmy memasukkan dokumen demi membantu Kim mendapatkan klien tersebut. Sebuah tindakan yang awalnya dilakukan atas nama cinta, namun justru membuka pintu bagi Kim untuk melihat bahwa batas-batas moral bisa dinegosiasikan. Dan alih-alih menjauh, Kim justru semakin terlibat. Bahkan dalam beberapa momen, ia menjadi pihak yang lebih berani mendorong rencana-rencana licik, seperti dalam skema menjatuhkan Howard Hamlin, di mana mereka bersama-sama merancang ilusi, manipulasi, dan kehancuran reputasi seseorang yang tidak sepenuhnya pantas menerima itu. Dalam adegan-adegan tersebut, terlihat jelas bahwa mereka bukan lagi dua individu yang saling menyeimbangkan, melainkan dua kekuatan yang saling memperkuat sisi tergelap satu sama lain, seperti dua sisi koin yang tidak bisa dipisahkan. Dalam banyak karya sastra klasik, hubungan seperti ini sering digambarkan sebagai tragic partnership, seperti dalam kisah Macbeth dan Lady Macbeth yang ditulis oleh William Shakespeare, di mana ambisi dan cinta bercampur hingga sulit dibedakan mana yang menjadi motivasi utama. Dan Jimmy serta Kim adalah refleksi modern dari dinamika tersebut, karena mereka tidak pernah benar-benar memaksa satu sama lain, tetapi selalu saling membuka pintu menuju sesuatu yang lebih gelap. Seolah setiap keputusan buruk terasa lebih mudah ketika dilakukan bersama. Hal ini terlihat jelas dalam momen ketika Kim, yang seharusnya menjadi kompas moral, justru memilih untuk tetap tinggal dan melanjutkan rencana mereka meskipun ia tahu konsekuensinya. Sebuah keputusan yang menunjukkan bahwa ia tidak hanya terseret oleh Jimmy, tetapi juga secara aktif memilih jalan itu. Namun seperti semua tragedi, titik baliknya datang dengan harga yang tidak bisa dibayar, yaitu kematian Howard Hamlin. Sebuah momen yang menghancurkan ilusi bahwa tindakan mereka hanyalah permainan tanpa korban, karena tiba-tiba semua yang mereka lakukan menjadi nyata, brutal, dan tidak bisa dibatalkan. Dan disitulah hubungan mereka mulai retak, bukan karena mereka berhenti saling mencintai, tapi karena mereka
akhirnya melihat kebenaran yang selama ini mereka hindari, bahwa bersama-sama mereka adalah kombinasi yang berbahaya. Dalam adegan perpisahan mereka, ketika Kim memutuskan untuk meninggalkan Jimmy, tidak ada teriakan, tidak ada drama berlebihan, hanya keheningan yang berat. Dan kalimat sederhana yang menyeratkan bahwa mereka terlalu berbahaya jika tetap bersama. Sebuah pengakuan yang mungkin menjadi bentuk cinta yang paling jujur yang pernah mereka miliki. Jika kita melihatnya lebih dalam, hubungan Jimmy dan Kim bukanlah tentang siapa yang merusak siapa, melainkan tentang bagaimana dua orang yang saling mencintai bisa menjadi versi terburuk diri mereka ketika bersama. Sebuah paradoks yang sering muncul dalam kehidupan nyata, di mana cinta tidak selalu menyelamatkan, tetapi kadang justru mempercepat kehancuran. Dalam mitologi, konsep ini bisa dilihat dalam kisah pasangan-pasangan tragis yang terikat oleh takdir dan kelemahan mereka sendiri, di mana hubungan itu sendiri menjadi katalis bagi kejatuhan. Dan dalam konteks ini, Kim bukan sekedar korban atau pelaku, tetapi bagian dari perjalanan yang membentuk Saul Goodman. Karena melalui dirinya, Jimmy belajar bahwa menjadi buruk tidak selalu terasa salah, terutama ketika dilakukan bersama seseorang yang dicintai. Pada akhirnya, hubungan ini meninggalkan satu pertanyaan menggantung. Apakah Jimmy menjadi Saul karena dunia yang menolaknya, atau karena ia menemukan seseorang yang membuatnya merasa bahwa menjadi Saul itu menyenangkan? Karena jika Chuck adalah alasan mengapa Jimmy merasa tidak cukup, maka Kim adalah alasan mengapa ia berhenti mencoba untuk menjadi lebih baik. Dan di antara dua kekuatan itu, lahirlah identitas yang tidak lagi mencari cinta atau pengakuan, melainkan hanya bertahan dengan cara apapun, bahkan jika itu berarti kehilangan segalanya. Sebelum dunia mengenalnya sebagai Saul Goodman, sebelum jas mencolok dan iklan murahan memenuhi layar, ada satu nama yang terus menghantui masa lalunya. Sebuah identitas yang sederhana namun penuh makna. Sleeping Jimmy. Julukan yang bukan sekedar lelucon, melainkan ringkasan dan cara ia melihat dunia sejak awal. Bahwa hidup bukan tentang mengikuti aturan, tetapi tentang menemukan celah di dalamnya. Kisah ini sering diceritakan kembali melalui ingatan, seperti dalam adegan kilas balik di Cicero Leonis. Ketika Jimmy muda menjalankan skema penipuan kecil, menjatuhkan dirinya pura-pura terpleset di depan orang kaya untuk mendapatkan uang kompensasi. Sebuah trik yang terlihat sepele, namun menyimpan filosofi yang lebih dalam. Bahwa bagi Jimmy, dunia adalah permainan persepsi, dan siapapun yang cukup cerdas bisa mengubah realitas sesuai keinginannya. Namun, yang membuat Sleeping Jimmy lebih dari sekedar masa lalu adalah bagaimana identitas itu terus muncul kembali, bahkan ketika Jimmy berusaha meninggalkannya. Seperti dalam momen ketika ia bekerja keras menjadi pengacara yang benar, mengikuti jalur hukum, belajar, dan berjuang untuk mendapatkan lisensi, seolah ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa berubah, bahwa ia bukan lagi penipu jalanan. Tetapi setiap kali ia dihadapkan pada sistem yang menolaknya, identitas lama itu kembali muncul sebagai solusi yang paling efektif. Ini terlihat jelas dalam berbagai skema yang ia lakukan, dari manipulasi kasus billboard hingga cara ia mengakali sistem hukum untuk mendapatkan keuntungan. Dan setiap kali itu terjadi, muncul satu pertanyaan yang semakin sulit dijawab. Apakah Jimmy benar-benar bisa berubah, atau ia hanya menunda menjadi dirinya yang sebenarnya? Konflik ini membawa kita pada perdebatan klasik dalam filsafat, yaitu antara takdir dan pilihan. Sebuah tema yang telah dibahas sejak zaman Yunani kuno, seperti dalam tragedi Oedipus, di mana Oedipus berusaha menghindari takdirnya, hanya untuk akhirnya justru memenuhinya. Dan dalam konteks Jimmy, ada kemiripan yang mengganggu, karena setiap usaha untuk jadi lebih baik seringkali justru membawanya kembali ke pola lama. Seolah-olah identitas Sleeping Jimmy bukan sesuatu yang ia pilih, melainkan sesuatu yang tidak pernah benar-benar bisa ia tinggalkan. Bahkan Chuck McGill sendiri pernah mengatakan bahwa Jimmy tidak akan pernah berubah, bahwa ia akan selalu kembali pada trik dan manipulasi. Dan meskipun kata-kata itu awalnya terdengar seperti penilaian yang kejam, seiring waktu, kata-kata itu mulai terasa seperti ramalan yang perlahan menjadi kenyataan. Namun di sisi lain, serial ini tidak pernah benar-benar memberikan jawaban pasti.
bahwa semua ini adalah takdir. Karena dalam banyak momen, Jimmy jelas memiliki pilihan, seperti ketika ia bisa memilih untuk tetap jujur dalam kasus-kasusnya, atau ketika ia bisa berhenti sebelum skema-skema kecilnya berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Dan justru disinilah tragedinya menjadi lebih kuat. Karena jika semua ini adalah takdir, maka Jimmy hanyalah korban. Tetapi jika ini adalah pilihan, maka setiap langkah menuju Saul Goodman adalah keputusan yang ia ambil sendiri. Dalam filsafat eksistensialisme, seperti yang dikemukakan oleh Jean-Paul Sartre, manusia dikutuk untuk bebas. Artinya, kita selalu memiliki pilihan, bahkan ketika kita merasa tidak punya. Dan dengan kebebasan itu, datang tanggung jawab atas siapa kita menjadi. Dan Jimmy adalah contoh sempurna dari dilema ini. Karena ia terus memilih jalan yang sama, bukan karena ia tidak punya alternatif, tetapi karena jalan itu selalu terasa lebih mudah, lebih cepat, dan lebih sesuai dengan siapa dirinya. Ada satu momen simbolik yang sangat kuat ketika Jimmy akhirnya sepenuhnya menerima identitas Saul Goodman, bukan sebagai topeng sementara, tetapi sebagai diri yang ia pilih untuk jalani. Dan titik itu, Sleeping Jimmy tidak lagi menjadi masa lalu yang ia coba tinggalkan, melainkan pondasi yang ia bangun kembali dengan skala yang jauh lebih besar. Karena jika dulu ia menipu individu, kini ia memanipulasi sistem. Jika dulu ia bermain di jalanan, kini ia bermain di ruang sidang dan dunia kriminal. Transformasi ini menunjukkan bahwa mungkin pertanyaan tentang takdir atau pilihan tidak pernah benar-benar hitam dan putih. Karena bisa jadi Sleeping Jimmy adalah benih yang sudah ada sejak awal. Namun Saul Goodman adalah hasil dari keputusan-keputusan yang terus menyirami benih tersebut hingga tumbuh menjadi sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Pada akhirnya, kisah ini memaksa kita untuk melihat lebih dalam, bukan hanya pada Jimmy, tetapi pada diri kita sendiri. Karena setiap orang memiliki versi Sleeping Jimmy dalam hidupnya. Sisi yang tahu cara mengambil jalan pintas, sisi yang tergoda untuk manipulasi keadaan demi keuntungan. Dan pertanyaannya, bukan apakah sisi itu ada atau tidak, tetapi apakah kita memilih untuk memberinya ruang untuk tumbuh. Karena seperti yang ditunjukkan oleh perjalanan Jimmy, satu keputusan kecil mungkin tidak terasa berarti, tetapi ketika diulang berkali-kali, ia bisa membentuk identitas yang sepenuhnya baru. Hingga pada akhirnya, kita tidak lagi bertanya, apakah ini takdir atau pilihan, melainkan menyadari bahwa keduanya mungkin berjalan beriringan, membentuk seseorang menjadi apa yang dia jalani, sedikit demi sedikit, tanpa pernah benar-benar terasa, sampai semuanya sudah terlambat. Hukum tidak pernah digambarkan sebagai sesuatu yang sebenarnya suci, melainkan sebagai sebuah sistem yang bisa dibentuk, dipelintir, dan dimanfaatkan oleh mereka yang cukup cerdas untuk memahami celahnya. Dan di tengah sistem itu berdiri Saul Goodman, bukan sebagai anomali, tetapi justru sebagai produk yang paling jujur dari bagaimana hukum bekerja di dunia nyata. Jimmy McGill memulai perjalanannya dengan keyakinan bahwa hukum adalah alat untuk keadilan. Terlihat dalam perjuangannya membongkar kasus Sandpaper Crossing, di mana ia dengan gigih mengumpulkan bukti, menyusun argumen, dan melawan institusi besar demi para lansia yang jadi korban. Sebuah momen yang mencerminkan idealisme klasik tentang pengacara sebagai pembela yang lemah, seperti yang sering digambarkan dalam literatur hukum dan etika. Namun idealisme itu perlahan runtuh ketika ia menyadari bahwa sistem tidak selalu menghargai kebenaran, melainkan kekuatan, koneksi, dan persepsi. Kekecewaan ini semakin dalam ketika kasus Sandpaper diambil alih oleh firma besar, bukan karena Jimmy tidak kompeten, tetapi karena ia tidak memiliki nama dan posisi yang cukup kuat. Dan di titik inilah muncul realitas pahit yang sering dibahas dalam teori hukum modern, bahwa hukum bukan hanya tentang benar atau salah, tetapi tentang siapa yang memiliki sumber daya untuk menang. Dalam bukunya yang terkenal, The Rule of Law, menekankan bahwa hukum seharusnya berlaku sama bagi semua orang. Namun dalam praktiknya, kesetaraan itu seringkali bersifat ilusif. Dan Jimmy merasakannya secara langsung, bahwa menjadi benar tidak selalu cukup jika tidak diiringi dengan kekuasaan. Dari sinilah perspektifnya mulai bergeser, karena jika sistem tidak adil,
maka menurut logikanya, manipulasi sistem bukanlah kejahatan, melainkan bentuk adaptasi. Perubahan ini tidak jelas dalam berbagai caranya menangani kasus, dari titik persuasi di ruang sidang hingga manipulasi bukti secara halus, di mana ia tidak lagi fokus pada kebenaran objektif, tetapi pada bagaimana membangun narasi yang paling meyakinkan, sebuah pendekatan yang mencerminkan apa yang dalam dunia hukum dikenal sebagai trial as performance, bahwa persidangan bukan hanya pencarian fakta, tetapi juga panggungnya retorika, di mana siapa yang mampu menceritakan kisah terbaik seringkali keluar sebagai pemenang. Dalam Breaking Bad, hal ini mencapai bentuk paling ekstrim ketika Saul dengan santai menangani klien-klien kriminal kelas berat, dari pengedar narkoba hingga pembunuh, dan bukannya merasa bertentangan secara moral, ia justru melihatnya sebagai pekerjaan biasa. Karena dalam kerangka berpikirnya, setiap orang berhak mendapatkan pembelaan, dan selama ia menemukan celah dalam hukum, maka ia hanya melakukan apa yang sistem izinkan. Namun, disinilah letak kritik terbesar dari karakter ini, karena Saul tidak menciptakan celah dalam hukum. Ia hanya mengeksposnya, menunjukkan bahwa sistem yang seharusnya melindungi keadilan justru bisa menjadi alat bagi mereka yang tahu cara memainkannya. Sebuah gagasan yang mengingatkan pada pemikiran Michael Foucault tentang kekuasaan dan institusi, bahwa hukum bukanlah identitas netral, melainkan bagian dari struktur kekuasaan yang dapat digunakan untuk mengendalikan, tetapi juga untuk dilawan dan dimanipulasi. Dalam banyak adegan, terutama ketika Saul bernegosiasi di luar ruang sidang, terlihat bahwa hasil akhir seringkali ditentukan bukan oleh fakta, tetapi oleh siapa yang memiliki leverage lebih besar, siapa yang bisa menekan, siapa yang bisa mengancam, dan siapa yang bisa membuat pihak lain percaya pada versi cerita yang ia bangun. Ada ironi yang sangat kuat dalam perjalanan ini, karena Jim yang awalnya ingin menjadi pengacara untuk membantu orang-orang kecil, justru berubah menjadi seseorang yang membantu siapapun yang bisa membayar tanpa mempertanyakan konsekuensi moralnya. Dan di titik itu, ia tidak lagi bisa melawan sistem, melainkan menjadi bagian dari masalah yang dulu ia benci. Dalam perspektif klasik tentang keadilan, seperti yang diungkapkan oleh Plato dalam Republik, keadilan seharusnya adalah harmoni antara kebenaran dan tindakan. Namun dalam dunia Saul Goodman, harmoni itu telah runtuh, digantikan oleh pragmatisme yang dingin, di mana hasil lebih penting daripada prinsip. Pada akhirnya, kritik terhadap sistem hukum dalam cerita ini tidak disampaikan melalui pidato besar atau pernyataan eksplisit, melainkan melalui perjalanan satu karakter yang perlahan kehilangan idealismenya. Karena dengan mengikuti langkah Jimmy menjadi Saul, kita tidak hanya melihat kejatuhan seorang individu, tetapi juga cerminan dari sistem yang memungkinkan, bahkan mendorong kejatuhan itu terjadi. Dan mungkin itulah pertanyaan paling mengganggu yang ditinggalkan oleh cerita ini. Apakah Saul Goodman adalah penyimpangan dari hukum, atau justru bukti paling jujur tentang bagaimana hukum benar-benar bekerja ketika tidak lagi dibungkus oleh ilusi keadilan? Akhir dari perjalanan Saul Goodman bukanlah ledakan dramatis atau kemenangan besar, melainkan sesuatu yang jauh lebih sunyi dan mengantui. Sebuah kehidupan baru sebagai Ginny Takavik, seorang pria biasa yang bekerja di toko roti di Omaha, Nebraska, hidup dalam bayang-bayang masa lalunya sendiri. Adegan-adegan pembuka yang ditampilkan dalam warna hitam putih bukan hanya pilihan estetika, tetapi simbol dari dunia yang telah kehilangan warna, kehilangan identitas, dan kehilangan makna. Karena Ginny bukanlah Jimmy yang penuh harapan, bukan pula Saul yang penuh percaya diri, melainkan sisa dari keduanya yang terjebak di antara masa lalu yang tidak bisa ia ulang dan masa depan yang tidak benar-benar ia miliki. Dalam kesehariannya, Ginny menjalani rutinitas yang monoton, melayani pelanggan, membersihkan meja, pulang ke apartemen yang sunyi, dan setiap gerakan terasa seperti upaya untuk tetap tidak terlihat. Sebuah kontras yang tajam dengan masa lalunya sebagai Saul yang selalu menjadi pusat perhatian. Dan justru disitulah letak konsekuensi yang paling kejam,
bahwa setelah semua kebohongan, semua manipulasi, dan semua kemenangan kecil yang ia raih dengan cara yang salah, yang ia dapatkan bukanlah kebebasan, melainkan keterasingan. Salah satu momen yang paling kuat adalah ketika Ginny diam-diam menonton rekaman iklan lamanya sebagai Saul Goodman. Tertawa kecil sebelum akhirnya terdiam, sebuah adegan yang terasa seperti seseorang yang sedang melihat versi dirinya yang sudah mati. Sebuah refleksi yang mengingatkan pada konsep dalam filsafat eksistensial tentang keterasingan diri, di mana seseorang menjadi asing terhadap identitasnya sendiri. Konsekuensi ini semakin terasa ketika masa lalu mulai mengejarnya, ketika identitasnya sebagai Saul perlahan terlengkap, dan alih-alih benar-benar berhenti, Ginny justru kembali ke pola lamanya, menjalankan skema penipuan kecil bersama Jeff, seolah-olah ia tidak pernah benar-benar berubah, hanya sempat berhenti karena keadaan maksanya. Dan disinilah tragedi itu mencapai titik paling dalam, karena bahkan setelah kehilangan segalanya, setelah melihat kejatuhan yang ia alami, ia tetap kembali pada jalur yang sama, seolah identitas itu sudah terlalu melekat untuk dilepaskan. Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan konsep behavioral loop, di mana seseorang terus mengulang pola yang sama meskipun tahu konsekuensinya, karena pola itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Namun, puncak dari semua ini bukan terletak pada kejar-kejaran atau ancaman hukum, melainkan pada momen ketika Jimmy akhirnya dihadapkan pada pilihan terakhir, antara terus menjadi Saul dan menyelamatkan dirinya dengan kebohongan, atau kembali menjadi Jimmy dengan menerima konsekuensi penuh dari semua yang telah ia lakukan. Dalam persidangan terakhirnya, ia awalnya mainkan peran Saul dengan sempurna, manipulasi sistem untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan, menunjukkan bahwa bahkan titik ini, ia masih mampu menang dengan caranya sendiri. Namun kemudian, sesuatu berubah, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia memilih untuk mengatakan kebenaran, mengakui perannya bukan sebagai Saul, tetapi sebagai Jimmy McGill. Momen ini terasa seperti titik balik yang tidak hanya menyangkut hukum, tetapi identitas, karena untuk pertama kalinya, ia berhenti bersembunyi di balik topeng. Jika dilihat melalui lensa literatur klasik, perjalanan ini menyerupai struktur tragedi Aristotelian, di mana seorang tokoh mengalami anaknorisis, yaitu mohon pengenalan diri, ketika ia akhirnya memahami siapa dirinya dan apa yang telah ia lakukan. Dan bagi Jimmy, momen itu datang ketika ia kehilangan segalanya. Tetapi ketika ia memilih untuk berhenti berbohong pada dirinya sendiri. Referensi ini selaras dengan pemikiran Aristoteles tentang tragedi, bahwa puncak dari sebuah kisah bukanlah kejatuhan itu sendiri, tetapi kesadaran yang datang setelahnya. Ada gema dari mitologi dalam perjalanan ini, seperti kisah Sisyphus yang dikutuk untuk mendorong batu ke puncak gunung hanya untuk melihatnya jatuh kembali, berulang tanpa akhir. Dan Jimmy dalam banyak hal menjalani siklus yang sama, berusaha menjadi lebih baik, jatuh kembali ke kebiasaan lama, mencoba lagi dan jatuh lagi, hingga akhirnya ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan siklus itu bukanlah mencoba menghindarinya, tetapi dengan menerima konsekuensi dari setiap langkah yang diambil. Dalam interpretasi modern oleh Albert Camus, Sisyphus tidak menemukan kebebasan dengan melarikan diri, tetapi dengan menerima nasibnya. Dan Jimmy dalam keputusan akhirnya menemukan sesuatu yang mirip, sebuah bentuk kebebasan yang tidak datang dari lolos, tetapi dari menghadapi. Pada akhirnya, kehidupan Ginny bukan hanya epilog, tetapi cermin dari seluruh perjalanan yang telah ia lalui. Sebuah bukti bahwa setiap pilihan memiliki harga, dan bahwa melarikan diri dari masa lalu tidak pernah benar-benar menghapusnya, hanya menundanya. Dan ketika semuanya selesai, yang tersisa bukanlah pertanyaan apakah ia menang atau kalah, tetapi tentang siapa ia memilih untuk menjadi di akhir cerita. Karena di dunia selama ini, ia manipulasi dengan begitu cerdas, satu-satunya hal yang tidak bisa ia tipu adalah dirinya sendiri. Dan mungkin untuk pertama kalinya, dalam keheningan setelah semua kebisingan, Jimmy McGill akhirnya berhenti menjadi Saul Goodman dan memilih untuk menjadi seseorang yang meskipun terlambat, akhirnya jujur terhadap hidupnya sendiri. Dan terima kasih.